recording. Jadi kita taruh ke YouTube nanti. Ya, ini masuk yang baru surat edaran ya. Petunjuk teknis, Juknis, semester ganjil 2004-2005 daring. Ya. Ini kita laksanakan sekarang online. Ya. Kemudian mahasiswa mencapai 12 kali dari 16 kali pertemuan. Ya. Jadi kalau dia nanti 5 kali, ya itu dikategorikan tidak keluar apanya nilainya ya. Walaupun dia ikut ya kayak kemarin ya, walaupun ikut UTS, ikut UAS, tetap nggak bisa keluar nilainya ya. Nah, ini yang paling penting tiga ini ya. Eh, Kuliah dikatakan selesai itu dia aktif kamera kan, tetap mengaktifkan layar monitor, perkenalan langsung, sudah berada di room Zoom. Nah, ini yang paling yang perlu kita perhatikan yang tiga ini. Jadi yang dikatakan hadir itu yang dia aktif kamera, meskipun dia nge-zoom tapi nggak aktif kamera, ya nggak dihitung hadir. Makanya nanti kalau namanya nggak dipanggil absen, ya paham saja ya, berarti dia ada yang nggak aktifkan kamera. Makanya nanti pun saya nanti upload ke YouTube kok. Kalau nanti komplain nilainya nggak keluar, tinggal tengok saja di YouTube. Bilang, Pak, saya apa kok hadir, Pak? Itu ada di YouTube. Jadi by data semuanya ya. Untuk meminimalisir tadi itu, minimalisir ada yang komplain nggak keluar nilai, padahal memang kehadirannya itu satu kurang, kemudian dia menganggap hadir tapi dia nggak aktif kamera gitu kan. Kalau masih 5 menit, 10 menit ya mungkin dia ke kamar mandi atau sholat 15 menit, kita maklum. Tapi kalau dari pertama masuk sampai berakhir ya, kita masuk setengah 7 sampai setengah 9, dia muncul di ruang Zoom itu tapi kameranya nggak aktif. Ya sama doang itu nggak hadir. Nanti kelihatan kok nanti dia apa di record. Ini kan saya record ini ya. YouTube nanti saya share nanti link YouTube-nya ya. Empat, eh, ya pakaian sopan, aktivitasnya kalau mau naik mobil ya pakai supir lah, jangan dia yang nyetir, ya, jangan dia yang nyetir. Yang punya anak ya sebentar untuk 2 jam lah, itu fokus dulu lah untuk kuliah. Saya lagi-lagi ini kadang membandingkan dengan mahasiswa yang sebelum COVID 2019. Zoom ini kan setelah COVID ya, 2019 sampai 2024 itu sudah beralih kepada Zoom ya. Meskipun di PTQ anak-anak S1 itu masih masih offline ya, sudah nggak online lagi, offline. Kita memikirkan satu, mungkin anak pasca berbagai macam kesibukan ya, banyak kesibukan. Meskipun nanti kita cek lagi ya, kita kenalan lagi sesuatu, apa sih yang sibuk sangat luar biasa sehingga tidak bisa hadir di Zoom ya. Apakah ada dia staf menteri, apa staf presiden yang harus mengawal presiden atau apa misalnya staf di DPR. Nanti kita cek nih salah satu apa pekerjaannya sehingga membuat dia nggak apa nggak hadir, tidak aktif kamera. Bahkan dikasih lagi solusi terobosan 4 kali nggak apa namanya 4 kali boleh libur. Itu luar biasa itu sama anak pasca itu. Beda dia dengan S1. S1 itu offline apa namanya dia offline bukan online. Yang dia orang Sumatera, orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, dia harus datang fisiknya itu ke kampus itu. Dia harus ngekos lagi kan. Bayar kos-kosan lagi dia itu. Living costnya di Jakarta lumayan. Ini kita fisik kadang nggak di Jabotabek ya kan. Mungkin kita luar Jabotabek semua. Ini semua luar Jabotabek kan. Saya yakin ini luar Jabotabek ini semuanya. Ada yang di luar negeri. Ada nggak yang di luar negeri sekarang tugas? Jadi imam atau apa ada. Tadi di kelas sebelah ada dari Abu Dhabi dia. Lagi di Abu Dhabi online. Ada nggak yang di luar negeri nih? Lagi tugas atau lagi aktivitas nih? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nggak.
Nah, kalau kita bandingkan sekarang saja, nggak usah sekarang ya. Sekarang pun kalau kuliah kita luar negeri nggak boleh kan. Kalau fisik kita di Indonesia, kita nggak hadir di tempat kita sekolah. Yang dari Mesir misalnya. Ada yang alumni Mesir dari sini. Lu ada nggak alumni Mesir? Siapa yang dari Mesir? Satunya. Kita contoh dari Mesir. Ada yang S1 LC. Siapa LC di sini? Ada nggak LC di sini? Munib. Unip. Ah ya, ketua kelas. Nah, sekarang kalau kita mau kuliah di Mesir, sekarang ini masih boleh online begini. Kita di Indonesia, tapi kita nggak usah ke Mesir. Boleh nggak, Munip? Sebentar Pak, lagi koma, nggak kedengeran. Gimana? Lagi koma, Lagi komat. lagi koma. Iya di samping masjid jadi sore. Nggak kedengaran suara saya. Cuma Munip. Siapa lagi yang lain selain Munip yang ketua kelas? Yang di luar negeri dulu kuliahnya. Gimana Pak? Ada. Cuma Munip. Udah kedengaran suara saya Munip. Udah Pak. Boleh nggak sekarang kuliah di Mesir sekarang ini? Kita di Indonesia, tapi kita nge-zoom itu ikut kuliah kita Mesir. Mau dapat gelar LC. Boleh, boleh sekarang nih di situ peraturannya. Sekarang nggak boleh Pak, kalau LC Pak nggak boleh. Harus ke Harus, Mesir. iya harus offline. Jadi Ah, kalau coba idenya, bayang. Hmm? kalau Iya idenya nggak boleh kan? Berarti bayangkan kita harus naik pesawat lagi, ongkos pesawat berapa di sana ngekos lagi kan? Makanya kita ini sudah enak ini. Bisa dicek ya di kampus-kampus di Indonesia ini cuma dua kampus yang melakukan daring. Saya nggak tahu nih boleh apa nggak peraturan dari negara nih. Satu UT, itu, Universitas Terbuka. Kalau itu resmi dari negara tuh, legal ya. Nah, sistemnya itu sistem kalau mau kuliah itu memang orang pekerja semua UT itu, Universitas Terbuka itu. Kampusnya yang pusatnya di Pondok Cabe. Nah, itu legal dia. Sebelum COVID memang orang tuh sistemnya begitu. Jadi semacam hibrid ya, offline dan online. Itu UT. Itu. Satu lagi mana? PT IKI. Bisa cek di kampus-kampus lain tidak ada. Mana boleh sebenarnya. Nah, jadi UT dan PT IKI. Kita kadang takut juga nih kalau dicek secara apa ya, apa namanya? Survei itu apa aksesor. Karena belum ada ini. Ya, kita aja ada-adakan nih. Kenapa? Karena melihat kebutuhan mahasiswa nih. Saking kita pedulinya sama mahasiswa ini. Nah, bayangkan itu. Nah, tadi pengakuan Munib kan nggak boleh kan? Kalau kita kuliah di Mesir, kalau fisik kita di Indonesia kan nggak boleh kan? Ini boleh ini. Rata-rata ini mungkin saya nggak di Jabotabek ini. Pak Wira di mana? Di Jabotabek apa luar Jabotabek? Di Cikarang, Pak. Ah, Cikarang coba. Nah, nggak di Jakarta ya. Tahu Jabotabek lah ya, Cikarang. Atau yang Jabotabek. di luar Pulau Jawa lah, Pulau Jawa. Siapa? Siapa yang di luar Pulau Jawa? Ada yang di Pulau Sumatera sekarang nih posisi. Nah, ini kita masih Indonesia aja nasional. Ada yang di Pulau Sumatera sekarang posisinya. Ada. Atau di Kalimantan. Ada yang posisi Kalimantan sekarang? Ada? Oh, Jabotabek semua nih. Yang Sulawesi sekarang ada yang posisi Sulawesi. Di orang dekat semua Sulawesi. Pak. Hah? Orang dekat semua Pak. Orang dekat semua. Jadi Pulau Jawa semua nih. Atau yang di Jawa Tengah ada nggak di sini? Yang posisi sekarang Jawa Tengah. Nah, itu kan jauh juga tuh Jawa Tengah tuh ke Jakarta itu. Atau Jawa Timur. Nah, itu kan boleh. Sebenarnya kalau aksesor ngecek itu nggak boleh sebenarnya kan. Harus harus offline itu. Nggak boleh online. Makanya satu-satunya kampus yang online setelah UT yang negara kita yang swasta yang begini nih. Nah, kemudian kondisi satu memang kelasnya nggak mencukupi karena kalau misalnya masuk semua, oh itu bonus banget. Kalau saya pagi ke sana ke PTIK itu memang susah susah ya, kita kurang gedung ya. Saking banyaknya peminat PTIK ini. Kalau diberlakukan juga itu satu kendalanya itu kan parkiran susah ya. Kena marah masyarakat kita kalau masuk semua. Kenapa? Kena komplain masyarakat. Banyak banget itu parkiran itu bisa keluar-keluar. Dan nggak boleh sama dishub itu. Ya mau nggak mau ya, ya memang yang boleh meskipun nggak ada legalnya boleh online ya.
Karena tadi kurang kurang gedung ya, kurang gedung, kurang kelas. Alhamdulillah sekarang baru bangun lagi, bangun yang di Parung ya, yang Putri, tapi khusus untuk Putri. Nah, tapi pun itu masih kurang juga itu. Jadi cuma UT dan PTIK. Itu yang apa yang online ya, UT dan PTIK. Saya nggak tahu apakah ada kampus lain yang online seperti kita ini, selain UT dan PTIK. Ada nggak yang Ibnu tahu? Setahu Khaldun, saya cuma, ah, Ibnu Khaldun online juga. Ibnu online juga. Iya, Yang S1-nya apa S2-nya? S2 pasti. Oh, selalu pasca ya. Berarti memikirkan ya, selalu kena kesibukan orang-orang pasca ini ya, yang sudah sibuk ya. Kalau S1 kan nggak sibuk ya, karena baru tamat SMA atau tamat pondok, ya belum ada kerjaan lah, belum, ya masih tugas belajar doang. Jadi harus offline, sama kayak PTQ juga offline ya kalau S1-nya. Dan itu saya sangat banyak sekali. Oh, Ibnu Khaldun juga online ya. Hmm. Tapi sebenarnya secara legalitasnya itu belum ada dari apa namanya aksesor kalau melakukan yang namanya kuliah online, kecuali UT. Kalau UT itu punya negara memang, universitas terbuka itu. Makanya sebenarnya ngeri-ngeri juga kalau ketahuan, karena bisa masuk ranah kalau apanya tidak terselenggarakannya pengajaran. Karena ada acara fisik, nggak ada apanya surat edarannya untuk online. Karena sudah selesai COVID kan sudah selesai. Makanya beruntung sekali dengan online ini. Jadi satu, biayanya kan berkurang kan. Satu, kita nggak ngekos lagi. Ya, yang bukan orang Jabotabek ya, yang Jawa Timur, Jawa Tengah, kan nggak ngekos lagi, nggak apa lagi. Yang nggak jauh dari keluarga, ya masih bisa lihat anak. Saya kebayang dulu ya, ketika saya kuliah itu ada tugas belajar dulu. Ninggalkan istri kan, ninggalkan anak di Pulau Sumatera. Nah, sama yang di Mesir dulu, Munib dulu. Dulu Munib ke Mesir, siapa tadi yang ketua kelas? Istri anak di Indonesia apa dibawa juga ke Mesir? Masih jomblo, Pak. Oh, si jomblo. Si jomblo. Masih enak. Kalau jomblo masih enak. Ya, kebayang ya. Jadi kita menghargai dulu ya. Sebelum COVID itu. Luar biasa perjuangan mereka ini menuntut ilmu itu. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, ya, jauh dari keluarga, ya, ngekos lagi nyari ya. Kalau sekarang kan enak nih. Tidak lagi ngekos, mesti bisa ketemu keluarga, mesti bisa lagi ngantor kita kan. Yang penting di kantor itu kita ikut Zoom aja. Jangan sibuk dengan disibukkan sendiri. Jadi kalau misalnya sibuk sendiri nanti kayak kesannya kayak luar jual beli ijazah ya. Ya, jadi nggak ada lagi Pak, saya sibuk ini. Nanti kita cek ya. Sesibuk apa sih dia? Nanti kita kenalan lagi. Apa yang membuat dia sibuk yang tidak aktif kamera? Kalau mesti tenaga pendidik, ya sama lah semuanya sama kayak saya juga ya. Sekarang kan peraturan terbaru dari kementerian tidak ada lagi perbedaan antara guru SD, guru SMP, guru SMA, guru apa lagi? Guru yang paling tinggi ya dosen ya. Ya, jenjang akademik paling tertinggi itu ya cuma dosen itu. Semuanya NUPTK namanya. Nomor urut. Dulu kan beda-beda tuh. Kalau guru SD namanya nomor apa? Nomor urut pendidik apa gitu. Kalau saya dulu NIDN, nomor induk dosen nasional. Sekarang disamakan semuanya. NUPTK namanya. Ya sama-sama pendidik gitu. Mau guru SD, mau guru SMP, guru SMA, mau dosen ya jatuhnya sama-sama pendidik. Dan kita tahu ya pendidik paling kasta tertinggi itu ya dosen, tak ada lagi. Udah paling tertinggi tuh. Yang paling bawah tuh PAUD, naik sedikit SD, SMP, SMP, SMA. Terus SMA dosen. Artinya begini, kalau saya saja dosen bisa meluangkan waktu, bagaimana kalau pendidik juga kayak saya, kalau dia masih guru SMA, guru SMP, guru apa lagi? SD, kok sibuknya mulai saya berarti luar, luar biasa kan? Nah, mari kita cek nanti. Rata-rata di sini rata-rata banyak pendidik, ya, kecuali pengusaha ya. Kecuali Pak saya one team press, wakil pertimbangan presiden Pak. Soalnya Pak Jokowi kalau nggak ada saya nggak bisa. Nah, itu mungkin, pokoknya kan one team press kan, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi saya Pak 24 jam harus minta pendapat Pak Jokowi sama saya. Mungkin kita kasih toleran. Atau dia tentara mungkin ya. Atau pas pampres, oh, Pak saya tugas nih Pak di Papua untuk apa KKB. Mungkin. Atau punya apalah ya, yang tugas-tugas kira-kira
yang urgent lah ya, kayak tentara di perbatasan ya, itu mungkin mesti toleran gitu. Tapi kalau kayak guru juga, kayak mirip kayak saya juga, ya pengajar, nggak ada toleran lagi ya. Apalagi cuma di masjid, ngajar gaji, ustadz. Ah itu lagi, saya juga ustadz juga kan begitu kan, ngisi-ngisi khotbah juga kan. Ada cerita itu jadi wah, apa di yang ia disibuk-sibukkan diri, jadi menyibuk-nyibukkan diri, yang apa namanya ya sosok sibuk ya mungkin ada. Ya itu poin poin berapa tadi ya? Poin ketiga. Tadi ya. Jadi harus aktif kameranya. Ya, harus aktif kameranya. Itu dikatakan dia itu kuliah. Ya, kalau 10-15 menit mungkin sholat atau apa, ya maklum. Tapi kalau dari udah sampai lebih dari setengah jam itu udah nggak betul lagi itu. Saya tidak akan panggil namanya karena dia tidak mengikuti kuliah. Empat, dia terinyetir ya, masuk anak ya coba apalah gunakan jasa orang lain lah ya, pakai supir, mengasuh anak, gunakan jasa orang lain lagi apa pengasuh anak itu namanya jasa orang lain, mengasuh anak apa namanya? Suster, Pak. Babysitter. Suster atau apa lagi? Babysitter. Babysitter ya, buatlah babysitter ya. Ada juga yang artis kemarin kan pakai babysitter, makan pakai jasa orang mungkin disuapin, nggak bisa juga ya makan. Pokoknya itulah ya lima. Semua aturan-aturan seperti penyusun makalah, presentasi, ini nanti pemakalah lah ya, yang kondisikan ya 10-15 menit atau berapa menit, nanti makalah ini, pemakalah mau 20 menit, tapi paling banyak 10-15 menit ya, baru kita aktif untuk berdiskusi. Jangan sampai diskusinya tidak berjalan ya, atau mati di tengah jalan dia. Jadi kalau bisa makalah itu di-share itu hari-hari Selasa. Jadi Selasa itu teman-teman bisa baca ya, supaya dia wawasannya ada, kemudian dia mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritik-kritik dia kepada pemakalah ya. Misalnya tentang masalah Nabi Adam, apa kira-kira yang ingin ide tanyakan masalah Nabi Adam, supaya hidup terus itu diskusinya itu, nggak cuma 1 jam setengah habis itu nggak ada lagi apa pembicaraan, udah selesai. Kalau dosen kan pernah saya terangkan kan, dosen itu kalau dalam sistem akademik itu nggak boleh banyak bicara ya, nggak boleh banyak bicara dia. Dan awal pendirian akademik ini kan memang sistemnya sistem ala barat ya, bukan sistem sistem ala pesantren yang ilmu itu dari atas ke bawah ya, kayak kayak kiai itu nggak bisa dibantah ya, apa yang dia pelajari dari kitab ya suul adab dia kalau menyanggah kiai itu. Atau akademik itu yang menemukan itu adalah Socrates kan, pernah saya bilang tuh metode penelitian. Socrates inisiatornya, kemudian diaplikasikan oleh muridnya Plato, akademia. Dulu namanya akademia, menjadi akademik. Akademia menjadi akademik. Mulai dia mencari ilmu itu dengan cara berjalan-jalan ya, peripatetik atau kalau dalam bahasa Arab masyaiyah ya. Masyaiyah itu jalan-jalan untuk mendapatkan satu definisi ilmu. Itu Socrates itu jalan-jalan kerjanya. Dulu misalnya ilmu tentang cinta. Dulu ilmu kan terbatas. Ilmu itu tentang cinta, keberanian, apalagi. Ya padahal cinta, keberanian, ada cuma dikit itu. Dia tanya, menurut kamu cinta itu apa? Itu kerja Socrates itu. Masya iya, jalan-jalan dia. Tanya sama Muhammad Munib. Muhammad, menurutmu Munib, cinta itu apa? Begini, 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 begini. Oke. Kemudian dia jalan lagi, jumpa sama Apipah. Dia tanya, Apipah, menurutmu cinta itu apa? Begini, 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 begini. Itu beda tuh. Cinta menurut Munib dengan cinta menurut Apipah itu beda. Nah, dia jalan lagi. Menurutmu Putri apa itu cinta itu? Begini, begini, begini. Beda itu. Terus dia tanya terus sampai dia merasa sudah cukup, baru dia simpulkan. Oh, ternyata cinta itu sepertinya. Dulu begitu orang mengambil ilmu itu. Nah, tentang keberanian. Nah, dia juga begitu melihat konteks gitu. Misalnya perang Sparta, perang apa tuh? Sparta sama apa itu? Persia dan Sparta ya. Yang mana Sparta kalah, mundur, kemudian dia menang. Nah, menurutmu keberanian apa? Oh, keberanian itu kita harus maju, jangan pernah mundur. Buktinya Sparta mundur dia menang. Nah, jadi begitu dia. Jadi tengok konteks gitu Socrates ya. Perang Sparta itu kan perang Persia sama Yunani itu. Pertama Yunani itu mundur. Ternyata mundur itu strategi. Jadi menurut orang keberanian itu nggak boleh mundur. Ternyata salah. Dia tanya gitu. Baru dia simpulkan. Jadi dia masa iya jalan-jalan-jalan dia. Sampai dia buat yang namanya akademia. Jadi ilmu itu dari orang yang ditanya. Bukan dianya sebagai guru. Nah, beda ke sistem alam pesantren ya. Nah, jadi kiai kita baca buku. Kita kemudian
eh, jelaskan ke murid-murid, ke santri-santri. Ya kebetulan saya juga punya pesantren kan, ya sistem begitu. Apalagi saya pondok pesantren, dari pondok pesantren, kemudian juga saya punya pesantren juga. Nah, sistemnya begitu. Nggak boleh kita melawan kiai kan. Tentu metode seperti ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya apa kalau pondok pesantren? Etikanya sangat luar biasa, penghormatan kepada guru sangat luar biasa. Barat itu tak ada hormat-hormatnya sama guru. Tapi ilmu pengetahuannya dalam rasional jangan ditanyakan lagi begitu. Tetap ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya apa kalau ala metode akademia ini? Ilmunya selalu jadi baru dia, ilmu-ilmu baru. Karena mereka itu menerobos apa ya pemikiran-pemikiran kiai-kiai apa ya guru-gurunya yang lama. Jadi pemikiran guru-guru lama itu nggak penting lagi sama mereka, selalu memikirkan yang baru. Kalau sistem ala pesantren kan tak boleh, kita hanya menyadur ya. Kita tidak boleh menyadur karena ada sanad di situ, ada sanad. Kita nggak boleh. Jadi kalau kita mau mendapat ilmu yang baru itu harus lihat sanad dulu, sanadnya jelas dulu apa enggak, sampai nyambung enggak kepada tabiin kan begitu tuh ala Timur Tengah ya. Pokoknya kalau keluar dari sanad ya itu dianggap apa namanya dolal ya atau bid'ah. Kalau ala ala akademia nggak begitu. Dosen itu bisa dikritik, guru itu bisa dikritik. Justru kata Socrates, aku nggak bisa mengajar, I can teach, aku nggak bisa ngajar. Aku hanya bisa membuat murid-murid itu berpikir. Jadi dari diskusi itu, dosen itu seharusnya dapat ilmu gitu. Jadi saya nanti cuma menyimpulkan 5 menit saja atau 10 menit saja. Jadi diskusi harus hidup. Diskusi harus hidup. Ya, kalau bisa saya dapat ilmu juga dari diskusi itu. Ada hal yang baru saya dapat ya. Jadi bukan dari saya dapat ilmunya. Saya hanya membuat teman-teman berpikir gitu. Sama yang kayak dibuat Socrates tuh. Teorinya namanya setelah Masya'iyah, dia baru membuat rumuskan namanya maiotika. Sikat maiotika kan? Maiotika itu namanya teori kebidanan. Jadi untuk mengeluarkan ilmu pengetahuan itu bukan si gurunya yang bekerja keras. Jadi ibu bidan apa orang hamil itu yang bekerja keras itu kan yang mau melahirkan kan? Bukan bidannya. Bidan itu hanya memandu saja. Bidan itu dosennya. Ya, tahan napas, kemudian keluarkan, tahan napas, itu kan cuma itu aja. Yang lebih kerja keras itu kan si yang mau melahirkan. Cuma itu kan mayotika itu yang melahirkan anak ya, manusia. Kalau kita yang melahirkan itu kan otak kita nih. Jadi membuat orang supaya lahir dalam otaknya ini ilmu pengetahuan. Jadi itu ya tugas saya itu membuat berpikir mahasiswa itu, bukan mendapat ilmu dari saya kan. Justru saya itu dapat ilmu. Dan kalau saya salah itu harus dikritik itu. Dosen itu harus bisa dikritik. Jadi syarat berhasil mahasiswa itu berani mengkritik dosennya. Kalau syarat belajar santri itu kan dia harus beretika kepada gurunya, bukan mengkritik gurunya. Itu kalau kalau ala metode Timur Tengah ya, dia harus menghormati gurunya, tidak boleh mengkritik. Tapi kalau akademia, berhasilnya seorang mahasiswa itu bisa mengkritik gurunya. Dia munculkan buku baru misalnya, yang mengkritik pemikiran gurunya. Itu salah satu suksesnya akademik. Barulah dapat gelar SPD, sarjana apa itu? Sarjana pendidikan, SAG, sarjana alam gaib, apalagi, apalagi PhD dan lain-lain lah, berbagai macam-macam ya. Nah, itu namanya gelar akademik. Nah, kita kan mau mendapatkan gelar itu, makanya sistem pembelajarannya ya sistem akademia, sistem di mana mahasiswa itu lebih aktif daripada dosennya. Kalau saya banyak diam, saya cuma bicara di pertemuan pertama ini saja. Nah, nanti penyambung lidah saya itu ketua kelas. Siapa ketua kelas tadi? Lupa saya. Di jadi Muhammad Munib. Munib. Jadi Munib inilah nanti jadi kepanjangan nanti lidah saya itu Munib. Kalau saya nggak hadir ya Munib itu menyelenggarakan perkuliahan ya. Nah saya tuh perannya kan cuma itu saja tuh, hanya mengarahkan saja, bukan memberikan ilmu ya. Ya apa yang dibilang Socrates itu, saya hanya membuat berpikir ya. Jadi Munib ini yang jadi yang apa nanti? Saya cuma mengarahkan saja. Udah ketua kelas, ini Munib aktif mendokumentasikannya kelasnya ini untuk apa namanya backup ya. Jadi file saya terbackup. Meskipun saya juga melakukan apa dokumentasi ya ini kan saya rekam ini nanti saya upload ke YouTube ya. Tapi tetap ada backup ya dari Munib ya. Supaya nanti kalau ada yang komplain, Pak saya hadir Pak, tinggal dia tunjukin saja di menit keberapa, berapa menit dia nggak aktif kamera. Tetap tapi nanti ketika saya absen ada pertinggal apa namanya dari Munib di screenshot lah ya kayak pertemuan itu ya kita di Medpen.
Bisa ya, ketua kelas ya. Nomor 6 itu. Coba file backup filenya nanti kirim ke saya itu. Screenshot saja. Ketika saya absen, screenshot kirim ke grup. Supaya saya dapat melaksanakan BKD, beban kerja dosen. Itu kan harus saya laporkan juga. Jadi saya ini bridging, menjembatani. Saya juga ada laporan ke Pertais ya, bahwasanya perkuliahan ini terlaksana. 7, dosen berhalangan mengajar agar memberitahu ini nanti kalau berhalangan saya ya, saya kasih tahu ya. Nah, tapi tetap berjalan yang namanya kuliah dipandu oleh ketua kelas ya. Kalau saya nggak hadir, tetap ketua kelas yang mandu nanti. Ya udah 8 hal-hal lain diatur dalam edaran ini ditetapkan oleh kaprodi masing-masing. Udah selesai. Saya rasa itu ya untuk pertemuan yang pertama nggak ada makalah, cuma kontrak belajar. Sepakat semua ini ya? Insya Allah sepakat Pak Dokter. Oke, ketok palu ya. Sepakat kita. Jadi tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya ya, ada punishmentnya. Ada lagi yang mau dipertanyakan untuk hari ini? Semua sudah kita apa ya? Kita jelaskan bagaimana teknisnya, RPS-nya, penulisannya, apa lagi kira-kira? Ada lagi? Ada Untuk lagi tugasnya kira-kira? cukup cukup makalah aja Pak ya? Atau sama PPT. Masalah gimana, Pak? Untuk tugasnya cukup makalah saja atau sama PPT. Ya, makalah itu ya tugasnya. Nanti makalah itu di-share ke grup ya. Jadi semua bisa baca, termasuk saya baca. Jadi sambil presentasi, makalah presentasi saya baca ya. Nanti saya balikkan lagi ke grup direvisi. Mungkin ada kalau ada revisi dari saya, kalau nggak ada ya nggak usah. Baru nanti serahkan ke eh, ya ke kelas Munib supaya nanti 1 minggu setelah UAS. Berarti kan UAS kan Januari itu. 1 minggu setelah itu ini kerja keras Munib itu ya kepercetakan dia cetak ya. Dia edit itu makalah itu ya kayak kemarin itu. Kemarin apa? Metodologi. Medpen ya kirim ke saya apanya itu bukti tugas mahasiswanya itu berupa buku ya. Jadi apa yang kita pelajari itu nggak ngawur ngidul. Ada dia tertulis berupa buku. Itu buku-buku yang dari mahasiswa-mahasiswa setiap saya semester itu selalu saya bagi ke masjid-masjid itu, masjid. Jadi ilmu yunfa ya, kita mati ini kan cuma 3 yang kita tinggalkan ya, nggak bisa harta, nggak bisa anak soleh, ya ilmu ini aja lah, kita bagi aja, kita share. Makanya jangan plagiat. Kok plagiat sama aja kita nanti plagiat juga nanti apanya amal dari ya. Jadi biar kita share ke masjid-masjid ya tentang sejarah peradaban Islam ini, kita letakkan di masjid-masjid atau komunitas akademik lain ya. Gitu ya. Jadi makalah aja tugasnya dari PC kirimkan nanti ke ketua kelas, nanti ketua kelas mencetak kepercetakan baru kirim ke saya 1 biji saja, 1 buah saja, 1 buah buku ya dari makalah itu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ini 1936. Oh masih banyak waktu kita. Kita kan 8.15 kan? 8.15. Sebelum kalau nggak ada ya kita tutup gitu. Kalau lepas kita. Ada lagi? Insya Allah cukup Pak Dokter. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kita cukupkan. Oke, tunggu dulu, sebentar, sebentar. Absen dulu. Ya, kita cukupkan ya, kita absen dulu. Kita cek siapa yang pekerjaannya yang luar biasa sibuk ya. Adik Putra Mas Rianda ada? Adik Putra. Pak Dokter, Dulu S1 di mana? di UIN Syarif, Pak Dokter. Bin Sarip. Oh ya, sama kayak saya ya. Bin Sarip. Bin Sarip. Sekarang apa kesibukannya? Sekarang S2 di PTIK sama ngajar di sekolah, Pak Dokter.
Ngajar sekolah apa? Mesti di bawah apa kan? SMP atau SMA kan? Masih ngajar eskul aja Pak Dokter di Sekolah SMA. bisa lah ya. Bisa Rabu ya? Insya Allah Pak Dokter. Ya harus bisa. Saya dosen aja bisa. Saya luangkan waktu kan. Nah, harus bisa ya. Siap Apalagi Pak Dokter. kalau misalnya SD, SMP, PAUD, dosen paling tertinggi kalau mengajar. Sama kita berarti pendidik, sama-sama pendidik. Udah ada NUPTK? Belum belum Pak Dokter. Belum ya? Uruslah NUPTK-nya. Kalau nggak diurus nanti kita nggak diakui negara. Terus supaya ada juga tambahan dari negara ya. Insya Allah Pak Kalau Dokter. kalau pendidik apa namanya? Apa? Serti ya. Kalau kita namanya Sardos. Kalau pendidik apa? Serti apa apa? Apa kalau misalnya SMP SMA apa namanya? Kalau apa namanya dari negara itu? Serti apa apa? Kalau kita namanya Sardos. Hmm, Saya nggak tahu ya. Kalau kita dosen namanya Sardos. Tapi ini PTK-nya sama ya. Mau di iya Pak. SD, SMP, SMA sama ini PTK namanya. Apipah, ada Apipah. Hadir Apipah, apa? Ada, Apipah. Ini yang makalah besok ya. insya Mana Allah mana Pak. mana. Viva mana nggak kelihatan nih. Oh, nih bahasa Arab ini ya. Viva. Ya, Satu di Gubernur. mana dulu? Lipia Pak. Lipia, Warung Buncit. Oke. Kesibukan apa? Sama Pak, kita pengajar Pak. Oh, bisa lah ya. Rabu harus bisa itu. Bisa Rabu ya. Insya Allah Pak diusahakan Pak. Harus aktif kamera. Halwani. Ahmad Khalwani. Ada. Ahmad Khalwani. Gak ada. Nggak ada. Nah, ini jadi virus nanti nih. Nah, saya katakan virus. Dia nggak tahu hari ini masuk. Nanti dia nggak aktif kamera. Lebih baik nggak usah ikut perkuliahan daripada kita jadi virus. Ya, jadi kayak snowball nanti. Snowball itu kan efek bola salju ya. Satu orang nggak aktif kamera. Awalnya mulanya itu tuh. Pertemuan kedua, satu orang. Pertemuan ketiga, pertama tuh. Snowball kan. Dua, tiga. Ujung-ujungnya nanti yang aktif saya cuma sama ketua kelas. Cuma dua aja. Yang lainnya nggak tahu, nggak aktif. Nah, makanya lebih baik itu kalau dia ada kesibukan, makanya kasih kita solusi jitu 4 hari libur. Di S1 udah ada begitu. Kita saking pedulinya sama mahasiswa itu 4 kali libur. Nilainya sama, mau dia ambil jatah itu mau tidak tetap juga sama. Nah, jadi 4 kali libur. Nah, pergunakan ya, yang mau umroh, yang mau apa lagi, yang dia punya travel 4 kali libur. Ya. Jadi nggak ada alasan dia nggak aktif kamera. Kalau dia nggak mau aktif kamera, bagus dia nggak usah masuk ruang Zoom. Jadi virus nanti sama kawan-kawan ya. Nah, itu saran saya itu ya. Jangan masuk Zoom, lebih baik tidak usah ikut. Kabari saya Pak, saya lebih sibuk. 4 kali jatah libur. Ini haluannya nanti dikabari ya ketua kelas ya. Nanti kalau misalnya dia nggak aktif kamera, tegur saja. Anda suruh keluar aja. Suruh keluar aja. Kata Pak dosen keluar aja. Nanti jadi virus. Kalau nanti Ya. minggu depan dia ikut, kemudian nggak aktif kamera, nggak apa-apa ketua kelas diingatkan saja, keluar saja. Ya, kalau dia nggak mau aktifkan kamera. Atau libur dia, jatahnya 4 kali. Al-Furqon, ada Al-Furqon. Ada Al-Furqon. Nah, ini lagi nggak ada. Nah, ketua kelas tolong Tadi diingatkan ya. tadi ada Pak Dokter. Tadi udah diingetin Pak, cuman keluar lagi. Keluar lagi. Dan tidak masuk-masuk lagi setelah keluar. Setelah berapa berapa menit? Setengah jam lebih. Ada nggak di sini yang sinyal internetnya nggak sampai ke wilayahnya? Oh, ini Jabodetabek semua ya. Pulau Jawa ini apa sih yang nggak apa namanya sinyal internet kan? Ada nggak coba di raise hand dulu. Yang dia sinyalnya nggak sampai ke wilayahnya. Ada nggak? Yang tinggal di kepulauan, misalnya Kepri itu. Ada nggak di sini? Atau yang di Papua? Nggak ada kan? Berarti kuat semua sinyalnya kan? Kecuali kota. Kalau kota saya udah angkat tangan. Pak, saya kota ya itu udah bila cerita. Kalau kota yang ada itu sinyal ada, tapi kota nggak ada ya sama aja kan. Nah, kalau kota itu udah susah gitu ya. Kalau kita memang betul-betul jihad mau apa belajar, ya kotanya harus sesuai penuh juga lah kan. Ya, jadikan aja kota itu living cost kita kalau misalnya kita nggak online ya.
Murah lah kota itu dibandingkan kita living kok apa namanya ngekos di Jakarta ya, kemudian ribet ya. Ini kota paling berapa lah sebulan? Paling habis berapa? Saya pakai Persmedia aja cuma habis sebulan 200 berapa? Nggak sampai 300 itu. Dibandingkan kalau kita datang ke Jakarta ngekos itu bisa jutaan. Makanya terlalu pelit dia. Kalau alasannya kota, karena sinyal kan kuat. Alasannya Pak kota saya berarti dia pelit. Kenapa pelit? Nggak betul-betul dia kuliah. Ya, kalau dibandingkan dia mau datang ke Jakarta ngekos lagi, oh saya merasakan lah ya, karena saya kan alumni sebelum COVID, ya, merasakan sekali saya bagaimana kuliah keluar dari daerah, meninggalkan keluarga semuanya. Jadi kalau masalah kota nggak ada cerita ya, yang ianya dia betul-betul belum betul-betul mau belajar, kecuali sinyalnya nggak dapat. Itu lain cerita, secara sinyalnya nggak dapat. Apalagi sekarang sudah masuk Starlink. Sekarang Starlink itu sudah, tahu nggak Starlink? Pernah dengar Starlink? Starlink itu udah masuk ke Indonesia itu per 2024 ini. Yang punya Elon Elon Musk. Elon Musk apa Elon Musk? Elon Musk. Elon Cuman Musk. Elon belum Musk ya. belum Jadi Elon Musk itu sudah menjual masih alatnya belum ke semua Starlink. Jadi daerah. mau di daerah-daerah manapun, mau pelosok-pelosok itu bisa. Starlink harganya cuma 3 juta sampai 4 juta. 4 juta apa 3 juta sekitar 4 juta. Nah, itu kan tidak hanya keperluan kuliah saja kan. Jadi Starlink itu sudah masuk. Starlink sudah masuk. Ya, kalau misalnya beli aja itu daripada beli PS atau beli apa lagi itu. Starlink itu banyak gunanya ya. Mau sampai pelosok hutan-hutan mana deh kalau ada Starlink bisa deh. Udah masuk sekarang Indonesia 2024 itu punya Elon Musk. Terbantu juga kita dengan Kiai Elon Musk ya. Al Furqon. Ini nggak hadir. Ananda Putri. Ananda Putri. Ya, Pak Dokter. Oke. Hadir Pak Dokter. Di mana dulu? Satunya? Satunya di Dharma Persada Itu di Jakarta ya? di Jakarta. Kayaknya Nggak bukan linear sama. apa ya? Bukan bukan umum, bukan apa? Bukan agama ya? Bukan. Dharma Persada itu umum. Manajemen bisnis saya Pak Dokter. S1-nya. Oh bisnis. Ya. Sekarang apa nih juga aktivitas ini? Sibuknya apa nih sekarang? Saya bantu usaha suami di bidang apa sawit dan turunannya. Terus saya juga hipnoterapi. Oh, Anda punya sawit. Sawitnya di mana? Ada di Bengkulu, di Talupino, terus ada di Jambi, sama di Banten. Oh, banyak sawitnya ya. Saya kebetulan ada juga sawit ya di Sumatera. Cuma nggak sebanyak ibu di dengan berapa hektar? Ada Bisa. 100 hektar punya ibu. Ada 100 hektar bu. Alhamdulillah besar, Pak Dokter. Ada pabriknya juga sih. Bu, milik sendiri apa gimana? Milik Ada sendiri sawitnya? pabriknya juga. Oh, enggak, sawitnya ini Untuk milik yang milik di sendiri Talupino itu saya sewa, Pak. apa manajemennya? Punya sendiri kan? Kalau kebunnya milik sendiri. Iya, Milik iya. sendiri. Oke. Nanti kita Jadi bisa saya kadang konsultasi bu suka masalah ikut sawit. suami Saya juga keluar. baru baru apa? Saya masih awam ya masalah sawit karena baru nanam juga ya. Jadi mesti banyak belajar. Ya kata 5 tahun baru berbuah ya. Saya baru nanam sekitar 3 hektar ya. Nanti saya banyak konsultasi juga nih bagaimana bibit yang apa ya. Boleh juga nanti bu konsultasi masalah ini bu ya. Karena masih awam. Saya kan orang agama ya, nggak ngerti masalah itu. Jadi harus banyak konsultasi sih masalah sawit ini. Insya, insya Allah Pak Dokter. Ananda Putri Jusra bisa bu ya Rabu ya. Bisa, Pak Dokter. Insya Allah Ya. nanti kita komunikasi. Zakiah Agustira. Hadir roh Pak Dokter. Oke. Di mana S1? Di IKI Jakarta. Hah? Di IKI Jakarta Pak Dokter. Di Jakarta. Sekarang apa kesibukan? Nggak ngapa-ngapain sih S2 aja. Bisa lah ya Rabu ya. Saya Iya, insya Allah. Zakiah Agustira. Eci. Oh, Taria. Hadir Pak. Eci. Oke, di mana dulu S1? Sama IKI juga.
Iki, sekarang kesibukan apa? Ngajar. Ngajar, oh, sama semua pendidik. Ya, Oke, bisa ya Rabu ya? Bisa lah, harus bisa ya. Nah, saya juga siap. pendidik juga. Oke, cuma satu tadi yang nggak pendidik ya, Bu Ananda Putri, usaha bukan apa ya. Tapi bisa Bu ya, apalagi pemilik kan. Kalau kita pemilik kan kita bisa atur. Ya, cuman kadang suka ada survei ke daerah-daerah itu Pak Dokter karena kan ada pabriknya juga. Nah, nanti Bu gunakan jatah libur Bu ya, yang 4 itu. Jadi nggak usah masuk, gunakan jatah libur yang 4 itu. Dari 16 itu gunakan jatah libur itu. Itu Bu ya, Bu Putri ya. Baik Pak Dokter, tapi diusahakan masuk. Karti Fitria ada. Hadir Pak Satu di mana? di STAI Al-Quduah Depok. Di mana tuh? Depok. Iya, Depok. Oh, IAID bukan ya? Institut Agama Islam Depok itu bukan? Al-Quduah, Al-Quduah Di mana? Depok. Di mana tuh? Depok di mananya? Di Margonda. Iya, Ada juga. deket situ Pak. Soalnya ada juga Institut Agama apa? Institut Agama Islam Depok. Di Depok juga. Oh, Saya kalau baru itu tahu juga. ilmu Al-Quran. Anda apa tadi? Al-Qudwah STAI Al-Quduah. Sekolah Tinggi Agama Islam itu ya. Swasta apa itu? Negeri. Swasta Pak. Oh, swasta. Sekarang apa kesibukan? Ngajar. Ajar. Oh, bisa ya. Rabu ya. Ya. Fauzan Sobihi. Hadir Pak, Di mana? S1? S2 di PT IKI, Jakarta. Oke, sekarang kesibukan di Sibuk belajar aja. bisa ya Rabu ya. Bisa Pak, insya Allah. Muhammad Munib. Ini ketua kelas. Nah, ketua kelas harus wajib sekali nih bisa nih ya. Bisa ya Rabu ya ketua kelas ya. Insya Allah. Nanti jangan lupa dokumentasi ya. Tugas Anda yang poin 6 itu ya perjanjiannya Tapi masih sebagai ada backup empat libur itu. backup file saya itu. Dulu di Mesir ilmu Quran tafsir juga atau apa? Sama Nasruddin Pak. itu gimana? Tafsir. Sama ya. Rizik Vinoa, ada Rizik Vinoa. Hadir Pak Dokter. Dulu S1 di mana? S1 di STU Darul Hikmah Bekasi, Dokter. Bekasi. Sekarang kesibukan? Ngajar. Belajar juga. Bisa ya Rabu ya? Vinoa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Dokter. Oke, awal pane. Awal pane mana? Awal Nggak hadir Pak pane. Dokter. Ya ada Pak. Nggak ada. Oh, ada 3 orang nih. Halwani, Purkon, sama awal pane. 3 orang. Nu'man. Hadir Pak Dokter. Nu'man ini sahabat Nabi yang kocak, betul nggak? Hah? Nuaiman. Hah? Nuaiman. Oh, Nu'aiman ya, bukan Nu'man. Nu'aiman ya. Nu'aiman, bukan Nu'man. Nu'aiman. S1 di mana dulu, Nu'man? Di Lipia, Jakarta. Benar. Lipia. Berarti satu angkatan tadi sama siapa Lipia tadi? di Lipia tadi ada tadi. Lipia ada siapa tadi? Si Afifah. Ustazah Pipa. Afifah. Satu angkatan enggak sama Pipa ketemu. Enggak. Beda fakultas. Beda prodi. Beda prodi ya. Sekarang kesibukan apa? Guru Pak Dokter. Bisa ya, Rabu ya. Insya Allah bisa. Laila Sari, Nur Laila. Hadir Pak Dokter. Nur Laila. Oke, di mana S1? Saya UIN Bandung. UIN UIN Bandung. Bandung. Oke, Gunung Jati. Ya, betul Pak Dokter. Sekarang kesibukan apa? Saya di rumah aja, ibu rumah tangga. Oh, bisa ya. Bisa ya. Rabu ya. Ya, siap. Wira Suhada. Wira Suhada. Hadir Pak. Dari mana S1, Pak? Muhammadiyah Pak. Muhammadiyah yang samping UIN. Bukan Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh, yang di Sedian Teladan. Bukan yang di Krakatau. Oh, Krakatau.
Sibukan apa sekarang? Ini berarti posisi di mana? Sumatera Utara apa di Jabodetabek? Ini di Cikarang, Pak. Oh, di Cikarang. Oke. Sekarang sibukan apa? Ngajar di kampus, Pak. Oh, berarti Anda dulu S2-nya pertama di mana? S1-nya itu ada dua, SPDI sama Ekonomi Akuntansi, S2-nya Manajemen SDM Di mana? Manajemen SDM. di Tangerang, Kampus apa itu? Universitas Tangerang Raya. Oh, Universitas Tangerang Raya. Negeri ya? Atau swasta? Waktu itu masih swasta, sekarang katanya mau diambil alih jadi negeri. Wallah. Oh, gitu ya. Memang pemerintah tuh jahatnya begitu tuh. Kalau tengoknya udah bagus kampus. Sama PTK nih. PTK ini sudah berapa kali ditawarin sama pemerintah itu supaya jadikan negeri itu ya. Jadi kan pemerintah itu ketika kecil, nah, ini kalau kita bicara bukan apa yang pemerintah ya, dia nggak mau deh. Kalau udah besar kampus tuh dia mau ambil alih itu. Nah, sama kayak kita nih PTK ini sudah universitas tuh, dia mau apa? Ditawarkan supaya jadi negeri ini. Bisa Pak ya? Hari Rabu ya? Bisa, Pak, insya Allah, Pak. Zulkifli Hadir Nasution. Pak Dokter. Ya, hadir Ah Pak ya. Dokter. Assalamualaikum. Ini kita pernah pernah ketemu nih. Kebetulan temannya ini dulu ketemu di mana kita ya? Sama Profesor apa ya? Jia Haq ya. Zia belakang, ya betul Pak Zia. Nah, Prof Bang Jia Zia. ya. Ya, Kalau kita manggilnya betul, Bang Jia karena orang Medan ya, Sumatera. betul, betul. Bentar lagi ya, bentar lagi saya. Bentar lagi. Ya Anda apa? Bisa ya Rabu ya? Ya, insya Allah dipisahkan Pak Dok. Ini posisi di mana? Sumatera Utara apa di Jabodetabek? Ya Depok, Cinangka. Oh, Cinangka. Apa sekarang Ya. aktivitas? Sekarang ini lagi ngembangin yayasan Pak Dok. Yayasan Mohon doa. punya sendiri, nggak punya orang lain. Ya, ya kita lagi buat di yayasan. Oh, punya yayasan sendiri ya. Yayasan apa namanya? Rumah Pencari Syafaat Quran. Yarfisku, Yarfisku. Oke, 16 orang ya. Ya. Saya rasa itu ya. Jadi saya simpulkan tidak ada yang apa ya, tidak ada yang sibuk sekali, tidak ada ya. Mayoritas semuanya pendidik, sama kayak saya juga pendidik. Paling satu dua lah ya, yang usaha. Dan itu pun pemilik sendiri usahanya. Pemilik sendiri kan bisa diatur ya. Apalagi pemilik yayasan. Jadi nggak ada ya, nggak ada yang memang harus sibuk sekali, nggak ada. Tapi kalau disibuk-sibukkan, ya semuanya bisa gitu. Jadi hari Rabu itu cobalah dijadwalkan waktunya itu ya, supaya aktif terus kita ya, betul-betul kita kuliah. Ya, jadi sudah saya simpulkan tidak ada lagi. Dan semuanya internetnya bagus semuanya ya, tempatnya di bagus, wilayahnya semua internet, tidak ada yang susah. Kecuali kota tadi ya, itu saya kacau lah kalau masalah kota itu ya. Alasan masalah kota, kecuali sinyal. Tapi sinyalnya semuanya bagus. Sudah cukup sampai situ ya. Saya cukupkan sampai sini. Kemudian kita jumpa lagi di hari Rabu yang sama ya, di jam yang sama. Saya live group. Tolong di screenshot ketua kelas, backup file saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Sama, Dok.